Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, pengasuh Majelis Dzikir dan Sholawat Sirul Asro Surabaya. Pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan tentang dasar-dasar ma'rifatullah, dasar-dasar untuk mengenal diri sehingga kita mampu mengenal Allah secara sempurna, atau paling tidak kita bisa mengenal Allah mendekati sempurna. Dan di dalam dasar-dasar ma'rifat itu yang perlu kita ketahui dan perlu kita pahami bahwa ada beberapa paham. Yang pertama adalah faham Jabariyah, yang kedua adalah faham Qadariyah, dan yang ketiga adalah faham daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Faham Ahlus Sunnah wal Jamaah inilah yang dipegang oleh para aulia, oleh para ulama arif billah, oleh para mursyid thariqah di dalam mengajarkan ilmu hakikat dan ma'rifat. Sedangkan faham Jabariyah dan faham Qadariyah adalah suatu paham yang harus kita hindari dan tidak kita yakini, apalagi menjalankan daripada paham Jabariyah dan Qadariyah. Sedangkan di dalam masyarakat kita, di dalam umat Islam maupun umat yang lainnya, di dalam belajar tentang ilmu ma'rifatullah, tentang ilmu ma'rifat, tentang ilmu tasawuf, tentang ilmu kebatinan dan sejenisnya, mereka lebih banyak menganut paham Jabariyah dan paham daripada Qadariyah, dan sangat sedikit yang memahami serta menjalani paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham Ahlus Sunnah wal Jamaah ini seperti yang dipraktekkan oleh guru saya Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, guru sekumpul, dan guru saya Syekh Nur Alamsyah Utsman bin Harun Utsman, juga guru saya Guru Suhdi yang beberapa hari yang lalu dipanggil menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, agar kita tahu dan bisa membedakan antara Qadariyah, Jabariyah dan Ahlus Sunnah, kita simak video selanjutnya. Di dalam ilmu ma'rifat, di situ banyak fata morgana, di situ banyak ruang-ruang ghaibiyah yang kesemuanya itu apabila diri kita tidak berhadapan, tidak bertemu, atau tidak membaca sesuatu yang tidak bersanad, sesuatu yang tidak sambung kepada guru-guru hingga kepada Rasulullah, akan mengakibatkan diri kita lebih besar peluangnya untuk masuk ke dalam jurang kesalahan, jurang kekilafan di dalam melakukan, mempraktekkan, dan meyakini serta memahami ilmu ma'rifat itu sendiri. Siapakah kelompok atau faham Jabariyah dan Qadariyah? Ketahuilah bahwa faham Jabariyah itu adalah mereka-mereka yang mengikuti atau golongan pengikut dari Imam Jabai. Bagaimana paham atau keyakinan daripada golongan Jabariyah? Golongan Jabariyah ini adalah orang-orang yang meyakini bahwa manusia itu tidak punya daya dan upaya di dalam melakukan segala ibadah, segala usaha. Tidak bisa sholat, tidak bisa sedekah, tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, tidak bisa berjalan, dan tidak bisa melakukan segala sesuatu
Karena manusia itu sifatnya fana, sifatnya tiada. Yang kuasa, yang ada, yang nyata, yang mendengar, yang melihat, yang menggerakkan segala sesuatu itu hanya Allah. Pada pendapat ini adalah sesuatu yang mutlak, sesuatu yang benar dan kebenarannya tidak disanggah. Namun yang menjadikan masalah, dia tidak berusaha untuk riadoh, untuk zikir, untuk sholat, untuk baca Al-Quran, untuk puasa, untuk melakukan tirakat-tirakat yang lainnya, sehingga dia mampu membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya dari nafsu-nafsu yang ada di dalam dirinya. Namun keyakinannya itu diterima saklek begitu saja, diterima begitu saja, ditelan mentah-mentah tanpa harus melakukan perjuangan. Dengan selalu berzikir atau sholat sunnah atau memperbanyak sedekah atau memperbanyak puasa dan lain sebagainya. Sehingga yang muncul di dalam dirinya, apapun yang dia lakukan, dia meyakini bahwa baik dan buruk yang dia lakukan itu karena Allah yang menghendaki, Allah yang mempunyai kuasa di dalamnya. Sehingga dia tidak melakukan sholat dengan alasan dia tidak punya daya dan upaya untuk melakukan sholat. Dia tidak melakukan puasa Ramadan karena dengan alasan dia tidak punya kekuatan untuk melakukan puasa Ramadan. Dia tidak melakukan zakat, dia tidak melakukan haji, bahkan dia tidak melakukan hal-hal yang baik yang bermanfaat bagi kehidupan orang lain, seperti halnya yang disyariatkan di dalam agama dan seperti halnya yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang yang seperti ini adalah termasuk banyak pengikutnya, membenarkan apa yang dia lakukan. Tetapi apabila apa yang telah dia tanam itu kembali kepada dirinya, dia pun menyalahkan orang lain. Dan dia lupa bahwa orang-orang yang memperlakukan dan mengembalikan semua perbuatan dan sikap dia atas perlakuan dan sikap kepada orang lain, itu pun sebenarnya kehendak daripada Tuhan. Kehendak daripada Tuhan karena dia telah menanam apa yang telah dia lakukan. Orang yang seperti ini cenderung meyakini bahwa apapun yang dia lakukan adalah karena Allah yang menggerakkan, dan dia tidak menyadari dan tidak mau menerima bahwa sesuatu di luar dirinya itu pun digerakkan oleh Allah, sehingga dia meyakini bahwa hanya dirinya yang bermakrifat dan orang lain itu tidak mengenal Allah sama sekali. Pembenaran-pembenaran inilah, keyakinan-keyakinan bahwa hanya Allah yang kuasa di dalam dirinya, sehingga dia tidak melakukan ikhtiar, tidak melakukan usaha untuk memperbaiki dirinya. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tergolong di dalam pengikut daripada kaum dan kelompok Jabariyah yang dipimpin oleh Imam Jabai. Untuk itu renungkanlah, karena ini adalah marifat yang bukan diamalkan oleh beliau-beliau yang ahlu sunnah, beliau-beliau para ulama yang arif billah, beliau-beliau yang menjadi kekasih daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok Jabariyah adalah kelompok yang membenarkan dengan apa yang dia lakukan, baik itu yang baik maupun itu yang buruk, karena dia meyakini bahwa dia tidak mempunyai daya dan upaya kecuali hanya Allah yang menghendaki atas dirinya, kecuali hanya Allah yang menghendaki atas dirinya.
Yang kedua adalah faham Qadariyah. Faham Qadariyah adalah sebuah paham atau sebuah kelompok yang dipimpin atau yang mengikuti Imam Qudari. Kelompok Qadariyah adalah mereka yang meyakini bahwa manusia itu mempunyai daya dan upaya, bahwa manusia itu mempunyai kekuatan untuk merubah dirinya, untuk berusaha, untuk berikhtiar, untuk berjuang, untuk berjalan, untuk melihat, untuk mengetahui, untuk sholat, puasa, dan lain sebagainya. Dan itu semua sudah Allah kehendaki, dan itu semua sudah dinaskan, ditetapkan di dalam diri manusia, bahwa manusia itu mempunyai kekuatan, mempunyai daya dan upaya. Selanjutnya, dengan demikian, maka manusia itu tidak bisa terhubung dengan Allah, tidak bisa merasakan kehadiran Allah di dalam dirinya, di dalam hatinya, di dalam rasanya, di dalam setiap ibadah dan perbuatan yang dia lakukan. Karena manusia pada hakikatnya tidak bisa terhubung dengan Allah, tidak bisa sambung dengan Allah, tidak bisa menyertakan Allah, tidak bisa beserta Allah di dalam apapun yang dia lakukan. Karena manusia itu bersifat najis dan bersifat dosa. Ini adalah keterangan daripada imam dan pengikut Qadariyah. Sehingga dia berzikir itu tidak sambung kepada Allah, karena tujuannya tidak sambung. Dia sholat itu tidak nyambung kepada Allah, karena di dalam keyakinannya di dalam sholat itu tidak bisa sambung kepada Allah. Dia melakukan puasa pun merasa tidak sambung kepada Allah. Dia merasa dan meyakini bahwa apapun yang dia lakukan itu tidak beserta dengan Allah dan tidak sambung dengan Allah. Sehingga yang ada adalah pengakuan-pengakuan. Aku bisa bangun masjid di kampung ini tidak karena aku, nggak ada yang adzan subuh. Kalau tidak ada aku, tidak ada yang memulai memakmurkan masjid, memulai untuk bikin yayasan, memulai untuk kerja bakti, memulai untuk gotong royong. Kalau tidak ada aku, kamu bagaimana nasibnya, dan lain sebagainya. Ini akan muncul keakuan-keakuan yang mengultuskan, menuhankan dirinya sendiri, sehingga lupa bahwa di dalam setiap apapun yang dia lakukan itu tidak terlepas dari daya dan upaya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka renungkanlah, apakah kita termasuk di dalam golongan Qadariyah atau termasuk di dalam golongan Jabariyah. Apabila berada di dalam golongan tersebut, marilah kita merenungi lebih dalam. Marilah kita memperbaiki diri kita agar diri kita mampu mengenal Allah untuk lebih sempurna lagi, dengan memahami, mempelajari ilmu ma'rifatullah yang dibawa di dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang telah disuri tauladani, yang telah dicontohkan oleh guru-guru kita, termasuk guru sekumpul, termasuk Mbah Jalil Tulungagung, termasuk Abah Anom, dan termasuk yang mulia Habib Bina, Habib Lutfi Al-Yahya Pekalongan. Yang ketiga adalah makrifat yang dibawa oleh para ulama dan para mursyid-mursyid kita. Di dalam paham makrifat Ahlus Sunnah, kita menyadari memang diri kita diberikan kuasa oleh Allah. Kita diberikan pendengaran, kita diberikan akal, kita diberikan hati, kita diberikan rasa, kita diberikan ruh, kita diberikan jiwa, kita diberikan lesan, dan kita diberikan kehendak serta wujud diri manusia itu sendiri. Akal, hati, dan wujud kita ini adalah sebagai alat untuk mengenal Allah, untuk mendzohirkan sifat Allah, untuk mendzohirkan asma Allah, untuk mendzohirkan af'al Allah, untuk mendzohirkan Nur Muhammad
untuk mendohirkan jiwa Muhammad yang merupakan jiwa daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mengenal bahwa sifatku adalah sifat Engkau ya Allah, namaku adalah nama Engkau ya Allah, perbuatanku adalah perbuatan Engkau ya Allah. Namun setelah aku berusaha untuk selalu berbuat baik, untuk menggunakan kekuatan Engkau di dalam kehendak, di dalam ilmu, di dalam hati, di dalam rasa, di dalam jiwa, di dalam akal, agar aku berusaha untuk selalu introspeksi, memperbaiki diri, mensucikan hati dengan riadoh-riadoh, dengan zikir-zikir, dengan membaca Al-Quran, dengan ibadah sunnah, dengan sholawat dan lain sebagainya, sehingga engkau bukakan rahasia tentang dirimu di dalam diriku. Makrifat di dalam ahli sunnah bukan mengedepankan tentang keyakinan, tentang pemahaman, tentang wacana, tetapi lebih kepada praktek. Lebih kepada praktek, sehingga sangat sedikit untuk bicara keluar tentang pencapaian, tentang pengakuan, tentang apa yang telah dicapai, apa yang telah diperbuat, dan apa yang telah dilakukan, baik itu kepada Allah maupun itu kepada orang-orang di sekitar mereka. Untuk seri selanjutnya, maka agar kita memahami tentang makrifat ahlus sunnah, makrifat yang diajarkan dan disampaikan oleh para mursyid kita, para aulia arifillah, maka kita harus mengenali apa itu akal, apa itu hati, apa itu jiwa, apa itu nafsu, apa itu ruh, dan apa itu Nur Muhammad. Dengan demikian kita bisa memaknai, kita bisa memahami, dan kita bisa mengetahui di antara akal dan hati mana yang bisa sambung, mana yang bisa terhubung dengan Allah, di antara rasa dan jiwa mana yang bisa tersambung dengan Rasulullah dan mana yang tidak tersambung dengan Rasulullah. Dengan mengupas sesuatu yang baru, sesuatu yang bukan qadim di dalam diri kita, maka yang tinggal adalah yang qadim, dan yang qadim itu niscaya akan bertemu dengan Allah, akan bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bahasan seri pertama. Selanjutnya kita akan membahas tentang Ma'rifatullah Ahlus Sunnah, terutama tentang pengenalan diri, yaitu tentang jati diri daripada insan kamil, siapa sifat, siapa asma, siapa af'al, dan siapa zat, sehingga pengetahuan kita untuk mengenal Allah, untuk mengenal diri kita itu lebih sempurna, paling tidak mendekati sempurna. Saya kira cukup sekian, semoga manfaat. Tetap sambung doa, tetap sambung rasa, stay waras, stay fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.